Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Taurus. Dan ini tentang karir, keuangan, dan bisnisnya si Taurus. Pokoknya yang berhubungan dengan itu ya, dengan Pentacles. Oke, so Taurus saya akan pakai kartu ini dulu. Ini adalah Very Tarot Deck. Dan kita lihat sebagai guideline-nya apa gitu di bacaan kali ini. Oke, so saya buka dulu. Nah, ada satu, oh enggak, yang terbang banyak. Tapi yang satu nih flip di tangan. Oke. So, ini yang jadi bacaannya ya. Oke. Dan ini adalah life experience atau the tower. Taurus, jangan khawatir dulu ya. Mentang-mentang ada the tower moment ya. Di karir, keuangan, dan bisnisnya kalian. Oke. Tapi kan atasnya juga tulisannya life experience. Jadi ini adalah bagian dari kehidupan. Jadi sebagai experience atau sebagai pengalaman di kehidupan gitu ya. Kita baca. Let go of belief system that no longer work for you. Let go of, tinggalin, lepasin, jauhin, loncat gitu ya. Kalau the tower kan biasa loncat dari zona nyaman, atau ada sesuatu hal yang benar-benar drastically, yang benar-benar drastis gitu, harus dirubah, harus ditinggal, harus dilepas. Jadi ini kayak perubahan besar-besaran di dalam kehidupan karir, keuangan, dan bisnisnya Taurus. An important life-changing event. Ada perubahan yang penting di dalam kehidupan karirnya, kehidupan kalian ya para Taurus. Tapi karena ini dihubungkan dengan karir, keuangan, dan bisnis, then it's about that gitu ya. A situation that leads to significant opportunities. Situasi yang membawa kalian kepada sebuah kesempatan yang signifikan, yang benar-benar spesifik, dan itu dimaksudkan untuk kehidupan karir, keuangan, dan bisnisnya si Taurus. Oke, so this is not the bad things, tapi memang ada perubahan besar-besaran yang akan terjadi di karirnya, di keuangannya si Taurus. Mau itu perubahannya dalam hal benar-benar berubah karir, atau berubah posisi, atau keuangannya yang berubah. Kita selalu berharap perubahannya menuju ke satu hal yang baik tentu saja. Tapi di sini dibilang significant. Jadi benar-benar memang tertuju, memang semesta memaksudkan hal tersebut untuk kalian para Taurus. Yang benar-benar kayak bukan untuk orang lain, bukan untuk orang yang random gitu, enggak. Ini memang perubahan yang dimaksudkan semesta untuk berada di kehidupannya si Taurus. Bila memang perubahan itu kalian inginkan, tentu saja itu nggak jadi problem ya, nggak jadi masalah ya. Kalian bilang, ya emang udah ditunggu Mbak Lucy, ya udah biarin aja, emang perubahan itu yang memang Taurus tunggu. Tapi ada juga kan Taurus yang mungkin ngerasa, saya nggak mau ada perubahan, saya mau ini saja, ini aja udah enak, ini aja udah nyaman, kenapa harus berubah? Nah, untuk Taurus-Taurus yang berada di posisi seperti itu, tidak menginginkan perubahan tapi dipaksa untuk berubah, saya cuma bisa bilang udah ikutin aja perubahannya. Karena mau nahan juga nggak bisa. Kadang-kadang sesuatu yang akan terjadi di kehidupan kita, ingin kita hindari, bisa kita hindari, but then suatu hari balik lagi ke situ.
Contoh real, saya pernah berada di posisi ini karir ya, keuangan dan bisnis, pokoknya kehidupan yang berhubungan dengan karir gitu. Saya pernah ada di posisi yang sangat tidak nyaman dan ingin keluar dari situ. Tapi karena satu dan lain hal saya tidak keluar. But then saya hanya menghindari sementara. Itu akhirnya kejadian juga. Itu akhirnya terjadi juga. Dan apa yang terjadi ya udah saya pasrah aja. Kalau itu terjadi ya terjadi. Saya cuma berpikir kenapa nggak dari dulu gitu ya. Tapi memang mungkin waktunya belum tepat. So kalau ini adalah waktu yang tepat untuk perubahan yang akan terjadi untuk kalian para Taurus, dan ya sudah, jalani aja ya Taurus. Oke. Itu adalah garis besar dari pembacaan tarot kali ini untuk Taurus dalam hal karir, keuangan, dan bisnis. Dan saya buka beberapa kartu lagi di oke. Nggak dibuka dulu deh ya Taurus ya. Kok ada yang deg-degan di situ? Kenapa deg-degan? Usah deg-degan, tenang aja. Oke, dua lagi, two more for my dear Taurus. Satu, one more, dua. Oke. So, oh. Alright. Make sense jadinya. Oke, kalau buat saya ya yang harus disampaikan. Oke, tadi kan dibilang let go of belief system that no longer for you, gitu ya. Ada yang sudah kalian percaya sekian lama, tapi ternyata itu sudah tidak harus berada lagi di kehidupan kalian para Taurus. Itu yang harus ditinggalkan. Dan kalian ngerasa gini, kayaknya semesta sedang meninggalkan saya. No, nggak kayak gitu. The justice yang terbalik di sini itu memang berarti hal tersebut tidak lagi harus berada di dalam kehidupannya Taurus. Bisa aja itu karena memang Taurus harus ngelepas semuanya. Harus udahlah, nggak usah difokusin ya hal-hal kayak gitu. Udahlah, itu bukan hal yang harus kalian pikirkan lagi atau berada di dalam situ. Dan saya yakin karena saya tidak percaya kebetulan, segala hal ada alasannya. Segala hal ada maksudnya itu terjadi kenapa. Dan kenapa ini the justice-nya terbalik pada saat kalian tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa accomplish your goal, atau tidak bisa ada ujungnya, tidak bisa ada akhirnya, dan harus kalian tinggal. Itu sebabnya the justice-nya terbalik. Karena memang harus kalian tinggal. Udah nggak buat kalian lagi. Udah nggak support kalian lagi. So itu yang harus ditinggal. Dalam berupa apa ya? Silakan dihubungkan dengan kehidupan karir, bisnis, dan keuangan kalian. Karena yang seperti saya tadi ceritakan secara nyata ya, bahwa saya pernah berada di pekerjaan yang menurut saya udah enggak banget, mendingan saya keluar dari situ. And it happened. Enggak sih, tadinya saya enggak mau, akhirnya saya cuma enggak, mungkin masih bisa, mungkin masih bisa, tapi saya udah tahu, aduh ini kayaknya harus ditinggal gitu. Dan ternyata saya hanya menunda saja. Waktunya ada pada saat saya memang benar-benar udah ninggalin itu. Akhirnya harus saya tinggal gitu kan. Oke. Yang kedua adalah Ten of Pentacles yang terbalik. Lingkungannya sudah nggak kondusif. Ya. Baik itu untuk menghasilkan keuangan, cuan. Baik itu orang-orang yang bekerja sama dengan kalian. Itu yang udah nggak support. Itu yang udah enggak lagi bersama kalian, atau mungkin visi dan misinya udah enggak match dengan kalian. Itu yang membuat The Tower Moment menjadi dasar dari bacaan tarot kali ini untuk kalian para Taurus. Karena memang ada satu masa di mana tadinya orang-orang itu kompak bersama kalian, tapi terus tiba-tiba kok nggak jadi kompak lagi ya, udah beda ya gitu.
memang ada masanya seperti itu, karena ya namanya kan circle of life ya, muter, berarti kan nggak stuck di situ aja, memang ada perputaran dari kehidupan itu sendiri gitu. Jadi yang tadinya mungkin bestie, yang tadinya mungkin supporter untuk hidup kita, and then tiba-tiba enggak banget gitu, enggak lagi sama, tak lagi sama, ya kan, semua berbeda. Itu udah lagu kayaknya. Oke, anyway, jangan terlalu tegang ya Taurus. Oke, kita harus menyadari itu loh. Kadang-kadang memang gak perlu kita ada di satu waktu itu terus menerus. Kadang-kadang memang harus pergi atau lompat dari the tower tadi ya. The towernya tuh terbakar. Kalau di tarot yang lain tuh gambarnya tuh towernya tuh terbakar dan kita harus terjun. Kalau nggak mau kebakar di dalam bersamanya gitu loh. So pilihannya cuma terbakar di dalam atau terjun. Kalau terjun ada kesempatan untuk berubah tentu saja, atau kesempatan untuk hidup lagi, atau kesempatan untuk baik gitu, dibandingin memilih untuk ya udah terbakar aja sekalian atau habis aja sekalian gitu. Kita punya pilihan, it's a free will, itu pilihan hidup masing-masing. Jadi untuk kalian juga, kalian pilih yang mana, it's up to you sebenarnya. Cuma kalau memang itu sudah digariskan untuk kalian, bagaimanapun kalian menghindar, itu akan nanti kembali lagi kepada kalian. Ya. Sorry, saya serak, lupa minum. Yang ketiga adalah Six of Swords yang terbalik. Tidak akan ada perjalanan baru untuk kalian kalau kalian belum meninggalkan siklus lama. Itu akan tetap di situ kalau belum berubah, atau kalian yang merubahnya, atau kalian mengikuti perubahan itu, atau kalian menerima perubahan tersebut. Itu akan di situ-situ aja dan gak akan ada sesuatu hal yang bisa kayak maju atau berpindah atau bagaimana. Itu kan tadi ya, dia haruskan adanya life changing, adanya perubahan kehidupan. Tapi kalau kalian nggak nerima itu, ya ini yang terjadi. Tidak ada movement gitu. Tapi saya yakin begitu kalian accept itu, begitu kalian terima itu sebagai bagian dari perjalanan hidup kalian, dan nanti akan ada perubahan. Karena saya udah ngintip kartu yang selanjutnya ya. Karena memang perubahan tidak selalu enak. Perubahan itu perlu adaptasi lagi. Itu yang kadang-kadang bikin orang tuh mager, males untuk berubah, gak mau untuk berpindah, gak mau untuk menerima bahwa memang seharusnya sudah gak perlu lagi ada di situ atau terima itu, karena memang udah bukan buat dia lagi gitu. Kemudian ada The Temperance sebagai kartu keempat atau di tengah. Oke. The Temperance, if you see the picture, kalau kalian lihat gambarnya, ini adalah separuh kaki sudah di air, separuh kaki masih di darat. So ini adalah yang akan kalian alami pada saat berada di posisi ingin lompat dari the tower atau stay. So ada kebimbangan di situ, ada pertimbangan di situ. Ini nyebur atau enggak ya? Ikutin itu atau enggak ya? Ini bener enggak sih? Nanti kalau saya terjun, ternyata saya nggak bisa berenang, atau saya tenggelam, atau malah saya jatuh dari the tower itu gitu. Pemikiran-pemikiran itu yang membuat the Temperance ini ada di bacaan ini. Dan pesannya adalah kalian harus mempertimbangkan matang-matang segala sesuatunya. Pertimbangkan dengan sangat bijaksana yang terbaik untuk kehidupan kalian aja. Kenapa? Kalian bertanggung jawab atas hidup kalian masing-masing. Saya bisa ngomong kayak gini bukan karena saya bagus, hidupnya baik, hidupnya luar biasa, tetap aja luar biasa menurut saya. Tapi maksudnya apakah itu bisa jadi contoh? Enggak. Banyak failure, banyak kegagalan,
banyak ketidaksinkronan. Hanya karena saya orangnya suka kekeh gitu. The Tower nih, nggak mau lompat, mager, kayak gitu. Atau The Temperance, tidak mempertimbangkan baik-baik, kemudian dilakuin aja. Dan yang seperti saya bilang, bertanggung jawab atas hidup masing-masing. Tapi saya cenderung kayak saya bertanggung jawab tentang hidupnya orang, si A, si B, si C. Akhirnya apa? Melupakan hidup sendiri begitu udah tua, udah berumur, dan poof, ya, nobody care about you. Only you care about you. Ada saat dimana kalian menyadari bahwa yang paling care, yang paling cinta, yang paling sayang, it's you, dirimu sendiri. So pertimbangkan baik-baik. Pertimbangkan baik-baik kalau memang harus pergi, harus pindah, harus lompat. Ya, ada opportunity baru di situ. Kadang-kadang juga enggak pengen berubah, padahal itu harus dirubah. Tapi sekali lagi, perubahan itu nothing to do with other, nggak ada hubungannya dengan orang lain. Perubahan itu dari diri sendiri. Orang tidak bisa merubah kita, kita nggak bisa merubah orang. Itu yang harus disadari, dan kadang saya ngerasa saya terlambat menyadarinya. Tapi ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, ya kan? Sekali lagi, pertimbangkan baik-baik dengan adanya The Temperance. Kalian dihadapkan pada pilihan. Kalian harus mempertimbangkan dan balancing, menyesuaikan atau menimbang-nimbang, membalance juga, menyeimbangkan keadaan dengan kenyataan supaya itu bisa sinkron dan akhirnya bagus untuk kehidupan kalian. Oke? Lanjut dengan Eight of Swords. Eight of Swords ini adalah keadaan di mana kalian terjebak, tapi saya bilang terjebaknya dengan pikiran kalian sendiri. Apa yang ngeblok itu sebenarnya dari diri kalian sendiri. Jebakan Batman di dalam kepala gitu. Sebenarnya kalian bisa move nggak? Bisa banget. Kalau dilihat dari gambarnya, look, kakinya nggak diikat, Bu. Kakinya nggak diikat, Cin, ya kan? So sebenarnya dia bisa bergerak kemanapun dia mau, walaupun mata dan tangannya tertutup. Tapi takut, kadang-kadang kita takut. Yang kita hadapi itu belum jelas, belum pasti, jadi takut gitu. Orang-orang yang bisa mengambil resiko, ya mungkin dengan gampangnya bodo amat lah ya, gimana entar gitu. Tapi orang-orang yang penuh pertimbangan atau orang-orang yang tidak ingin adanya sebuah perubahan besar, itu akan sulit dan akan berada di sini. Dan itu kalian, Taurus, yang berada di posisi di mana, ya ampun Mbak Lucy, saya nggak mau ada perubahan, ini sudah cukup gitu. Tapi semesta memberikan opportunity, memberikan the tower kepada kehidupan karir dan keuangan dan bisnis kalian. So ya, it's up to you. Mau tetap kayak gini, terjebak di pikiran kalian yang bilang nggak usah, bodo amat, ya kan? Atau kalian mau menggunakan segala sesuatu, sources yang ada di diri kalian, pikiran, perasaan, pertimbangan, untuk mengalami sesuatu hal yang baru itu. Terus kalau ada yang bertanya, terus apakah memang terjadinya seperti itu? Terjadinya seperti itu, kalian terima atau tidak, terjadinya seperti itu. Kalian menghindar atau mau langsung, terjadinya seperti itu. Kalau menghindar cuma cari jalan muter aja sih. It happened, karena itu terjadi gitu. Saya tidak mau ambil itu, akhirnya cuma jalan muter, balik lagi ke situ gitu. Karena memang belum selesai dan harus diselesaikan. Oke? Selanjutnya ada Three of Cups. Di kartu yang lain ini tulisannya reunion. Tapi di kartu yang ini saya melihat adalah sebenarnya support system kalian di dalam kehidupan karir, keuangan, dan bisnis kalian para Taurus itu bagus banget. Banyak orang-orang yang memang support kalian. Support hidup kalian luar biasa.
Cuma kadang-kadang kalian yang nggak lihat itu. Kalian yang ngerasa bahwa itu it's too good to be true gitu. Beberapa dari kalian nganggep nggak gitu deh kayaknya. Tapi sebenarnya kalian punya support system yang bagus. Dan itu bisa kalian jadikan pegangan, bisa jadikan kalian masukan juga untuk tadi mempertimbangkan perubahan ini gitu. Karena memang harus ada yang dirubah untuk sebuah opportunity baru atau kesempatan baru. Kalian akan punya support system ini kalaupun kalian sekarang merasa nggak punya. Coba kalian pikir-pikir lagi. Siapa di sekeliling kalian yang support kalian? Pasti ada. Pasti ada. Dan mereka memang bersama-sama dengan kalian mau gitu loh. Membantu tanpa ada udang di balik batu. Memang ya udah bantu aja. Ya udah support aja. Saya aja berpikir kalian luar biasa. Nggak kenal saya, tapi support channel ini dengan selalu nonton. Dengan kasih komen, dengan kasih like. Kita nggak kenal kan? Apalagi yang ini, Three of Cups. Ini adalah orang-orang yang ada di hidup kalian dan kalian kenal. Dan itu yang support kalian. Kalau ada yang bilang, nggak ada, saya nggak punya. Coba pikirin lagi. Kalian kan nggak tinggal di hutan sendirian atau puncak gunung sepi yang temenannya tuh sama binatang liar. Enggak kan, kalian hidup di lingkungan yang ada orangnya. Dan itu bisa jadi support system kalian. Bisa jadi orang-orang yang mensupport apapun yang terjadi di kehidupan kalian. Oke, Taurus, satu lagi adalah Three of Wands. Oke, ini posisinya juga tidak terbalik. Oke. So, kalian melihat masa depan atau ujungnya sana jauh bener. Pasti susah. Gimana caranya? But then you have, kalian punya 3 wand di sini yang support kalian sebenarnya. Yang tadi Three of Cups mengingatkan bahwa ada yang support kalian dan kalian bisa berpegang pada itu untuk menjalani opportunity baru ini, kesempatan baru ini yang akan terjadi di kehidupannya Taurus. Perubahan besar, perubahan yang spesifik, yang signifikan, yang benar-benar diperuntukkan semesta untuk kalian. Oke? Ini bacaannya agak beda dengan beberapa zodiak lain karena ya sudah, memang harus seperti itu dan harus seperti itu. Oke. Kartu selanjutnya saya pakai kartu ini, Oceanic Tarot. Oke. Calm. Look, calm. Tulisannya di bawah. Calm. Semoga bisa dilihat ya. Six of Swords. Udah, tenang aja. Kalau kalian ngerasa, aduh, apa ini The Tower? Calm. Sudah, B aja. Calm aja, nggak usah terlalu dipikirin segitunya. Oke, mau satu lagi? Oh, 2 katanya. Oke, 2 lagi. Ini ya, yang di sini ya. 2 apa berapa ini? 4. Oke, never mind. 4. Resilience. Oke. Tenang-tenang aja. Gratitude, Nine of Pentacles, akan ada gratitude, akan ada yang bagus juga tentu saja. Kemudian opportunity, sih, kesempatan, dan passion. Oke, back to your passion, balik lagi ke passion kalian. So, semua itu indikasi yang akan terjadi di karir, keuangan, dan bisnisnya Taurus pada saat kalian menonton ini, karena ini adalah timeless reading. Oke? Sekian untuk bacaan tarotnya. Selanjutnya saya akan buka yes or no question, tapi saya lupa kartunya ternyata masih di kotak. Jadi sebentar.
Oke, boleh pertanyakan satu pertanyaan yang sehubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis, dan akan dijawab yes or no, dan kartunya adalah yes. Jawabannya adalah yes. Setidaknya ada yes di situ. Oke, kemudian dari pesan ini dari Very Oracle Card, pesannya apa? Journey, perjalanan, journey. Sama nih sama The Tower. Perjalanan. Oke. It's time to prepare for a journey. Ada perjalanan yang setelah kalian melompat dari The Tower itu ada perjalanan. Makanya tadi yang kartu yang tadi ada bilang kalau nggak diterima ya nggak akan ada perubahan gitu kan. Oke. It may be impromptu or planned, mungkin tidak direncanakan. Either way, make sure you are ready when the times come. Ya, make sure aja kalian siap kapanpun itu terjadi. Gitu ya. Makanya saya bikin ini timeless ya. Pack your passport. Nah, ini bicara pasport karena kan journey ya, perjalanan mungkin ke luar negeri gitu ya. Oke, never mind. Oke, so yang terakhir pesan dari terbalik nggak? Oke. Archangel message. Ya kartunya suka terbalik-balik. Chakra clearing. Archangel Metatron. Call upon me to clear and open your chakra using sacred geometric shape. Kalau kalian berada di kebimbangan, ya udah clearance aja yang jelek-jelek yang berada di sekitar kalian untuk membuat segalanya menjadi lebih baik gitu, lebih clear. Jadi pikiran kalian juga clear, kalian juga nggak terlalu jadi terlalu mikirin segitunya sampai stres ya. Jangan. Perubahan itu memang kadang-kadang bikin kita nggak nyaman. Tapi kalau memang harus terjadi ya harus terjadi. Okay, so the life changing in your career, keuangan dan bisnis ya. Itu bacaan untuk Taurus kali ini. Sekian aja. Saya harap yang terbaik, doa saya yang terbaik untuk kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love. Bye.